Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab. Yang hari ini kita akan melihat daripada Matius pasal 6 ayat yang ke-14. 马太福音第6章第14节 Matthew chapter 6 verse 14. Matius pasal 6 ayat 14. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya rasa ini adalah satu janji yang mungkin juga kita tidak seberapa mau sebab tentang mengampuni bukan senang ya. Sebab dalam dunia yang begitu penuh dengan kesilapan, kelemahan, kesalahan, ketidaksempurnaan, orang yang membuat kita marah, adapun dia sengaja yang memarahi kita, yang menyalahkan kita, menyinggung perasaan kita, apa saja penuh dengan orang-orang yang demikian di sekeliling kita. Tapi soalnya di sini, bukannya Yesus bilang kalau kau tidak mengampuni, kamu akan masuk neraka. Saya rasa apa yang tertulis di sini adalah soalnya, kalau kita tidak ataupun gagal mengampuni seseorang, kita tidak dapat merasakan kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan satunya di mana seorang yang bebas daripada beban, yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Itulah Tuhan bilang kalau kita dapat mengampuni seseorang, kita dapat mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kalau seorang itu sentiasa menyimpan rasa benci, rasa tidak mengampuni, tidak memaafkan, sampainya kita rasa macam sentiasa marah, kita mau balas dendam. Saya rasa hidup yang begitu bukannya yang Tuhan mau ya. Tuhan mau kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai dan sebagainya. Jadi salah satu yang kita boleh lakukan di sini adalah mengampuni. Baru-baru ini adalah banyak ramai juga ya yang mengatakan bahwa mereka ada masalah. Waktu saya mengajar di ATI pun sama juga. Adanya peristiwa ataupun ya sejarah-sejarah dulu lah, perkara-perkara yang dulu, di mana waktu saya lihat kembali, kalau bukan saya dapat mengampuni orang itu, susah juga ya. Sentiasa lihat, bukan saja mungkin ada benci, ada pun marah, tapi mungkin kadang-kadang lihat pun takut, takut orang tu, sudahlah, tidak mau bertemu dengan dia, tidak mau bercakap dengan dia. Apalagi kalau di gereja ya, ada kalau orang yang begitu susahlah. Jadi itulah ramai orang memilih untuk tinggalkan gereja. Sebab macam mana kita mau menyembah tu? Kau lihat orang tu, kau marah terus. Apalagi orang tu lihat saleh, dia masih dia masih memuji Tuhan. Tapi kalau rasa, kau tahu dia yang menyalahkan kamu, dia yang buat salah tu, dia yang menipu kamu dan sebagainya. Kau rasa keram kan? Itulah sebab kalau waktu begitu kita sentiasa datang gereja pun rasa tidak dapat menerima apa-apa daripada Tuhan. Lupakan, ampuni dia. Kita ini lebih pemurah hati itu. Satu-satunya adalah kita melihat bagaimana Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita dengan mati untuk kita di atas kayu salib. Itu luar biasa. Bayangkan apa yang telah kita lakukan, kesalahan, kesilapan yang kita telah menyalahi ataupun berdosa terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni. Kalau hari ini Tuhan mau ataupun dia mau kira semua tu berapa kali kita buat dia salah, berapa kali kita buat dia marah dan sebagainya, habis. Jadi kalau Yesus dapat mengampuni kita, apakah kita juga tidak harusnya mengampuni seseorang tu? Apalagi kalau yang sudah lama ya, jangan simpan sudah. Jangan simpan dendam, simpan benci itu. Ada orang boleh simpan sampai 7 tahun, 10 tahun. Orang Cina tu, begitulah dulu diajar. Kalau kau membalas dendam 10 tahun pun tak lambat tu. 禁止报仇10年未晚了. 10 tahun pun masih sempat tu. Itulah. Apa-apa saya dari movie kan, wayang-wayang pun mengajar orang membunuh isterimu,
kau membunuh seluruh kampung tu, kau boleh jadi pahlawan juga, hero, hebat, luar biasa. Itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengampuni. Waktu kita dapat mengampuni, bukan saja kita rasa ada sukacita, ada damai dan sebagainya. Ada mungkin juga di mana saya melihat dengan mataku sendiri, seorang tu dapat disembuhkan. Ya, sebab kita simpan tu kadang terlalu marah, bang. Kalau kita dapat mengampuni, kita agak rasa lega dan mulai melepaskan semuanya itu. Orang tu pun penuh sukacita, bang. Orang yang penuh sukacita tu sentiasa tu sihat tu. Sebab dia happy kan? Dia happy kan? Dia tahunya apa yang dia apa Tuhan. Amin. Tapi sentiasa orang yang marah-marah tu, mata pun sakit, jantung, hati pun sakit sebab darah tinggi dan sebagainya. Jadi ampunilah, pilih untuk mengampuni. Tak apa kalau kita bilang, wah kalau rupa itu kena rugi dia buat salah terus macam mana? Tuhan yang akan buat. Tapi kita mengampuni saja. Kita belajar ini, itulah kita akan mengalami juga apa yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Kita terus berdoa. Malam ini adanya zon bangsa Cina yang akan adakan doa dalam talian. Nah, untuk anda yang mungkin sudah dengar bahawa boleh sudah sekarang ada vaksin, kalau sudah lengkap divaksinasikan, boleh datang ke gereja. Belum lagi kita akan tunggu saja bahwa waktu ini kita masih 12 orang di gereja untuk buat secara langsung, sehingga kalau anda terima apa-apa informasi yang rasmi dari pihak gereja, barulah kita akan kasih tahu bilakah kita boleh kembali ke gereja dengan orang yang telah divaksinasikan. Jadi bagi anda yang belum daftar, ataupun ada masalah, apa-apa alasan, saya harap anda akan fikirkan, pertimbangkan bahawa kita harus divaksinasikan. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Sentiasa kita bukan saja doa, tapi kita tahu macam mana mematuhi segala SOP supaya kita melindungi diri, melindungi sesama. Amin.